Salam Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari buka hati bersama-sama untuk kita menerima pesan firman Tuhan untuk hidup saya dan saudara. Buka Alkitabnya di kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada setiap saya dan saudara dengan tema mengasihi Tuhan. Hal ini terus diperingatkan kepada setiap kita umat Tuhan untuk bagaimana saya dan saudara hidup di dalam rentang lahir dan menuju kepada kematian daging ini. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Di sini jelas Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum yang utama dan terutama dalam kehidupan orang yang percaya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang bagaimana? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan saya dan saudara. Jadi totalitas keberadaan saya dan saudara, mari kita bawa untuk mengasihi Tuhan. Kita kerahkan segenap apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara untuk mengasihi Dia yang telah mengasihi kita. Kasih adalah Tuhan mengasihi saya dan saudara jauh sebelum kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai tanggapan dari setiap orang yang mengaku percaya, orang yang beriman, orang yang lahir dari Allah, pasti mengasihi Tuhan. Ini adalah hukum yang terutama. Ini adalah hukum yang terutama dalam kehidupan saya dan saudara. Mengasihi Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Bahkan panggilan ini adalah panggilan yang utama hidup saya dan saudara. Fokus orang yang percaya, orang yang mengaku Kristen, fokus hidupnya adalah mengasihi Tuhan. Tuhan adalah satu pribadi. Dia pribadi yang unsituasional. Dia mengasihi saya dan saudara tidak terbatas dengan situasi, tidak terbatas dan tidak terpengaruhi dengan mood, dengan keadaan, dengan berbagai macam hal yang menjadi batasan. Karena Allah tidak terbatas. Dia pribadi yang melampaui situasi. Maka saya dan saudara sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama menyerap dan menerima kasih Tuhan. Sementara kalau kita sering yang terjadi dalam diri kita ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang situasional. Ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, penyembahan kita, pengabdian kita kepada Tuhan sering dibatasi dengan situasi-situasi tertentu. Kalau hati kita sedang mood, hidup kita sedang bergairah, maka kita mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika moodnya sedang buruk, perasaannya sedang tidak baik, hati sedang tidak enak, seberapa banyak saya dan saudara kemudian menjalani kehidupan yang tidak sama sekali menggambarkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan adalah panggilan terutama dalam hidup saya dan saudara. Jangan kita mau didikte, jangan kita mau diperbudak, jangan mau kita dijajah dengan situasi-situasi, dengan mood saya dan saudara. Kasihi Tuhan melampaui mood kita, kasih Tuhan melampaui perasaan kita, melampaui situasi yang saya dan saudara sedang alami saat ini. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Atau mengapa kita harus mengasihi Tuhan?
Yang pertama, nilai kita terletak pada Tuhan. Nilai hidup saya dan saudara itu terletak pada Tuhan. Apapun yang saya dan saudara alami, apapun yang saudara dan saya miliki, yang kadang-kadang itu kita kejar dengan segenap tenaga, dengan segenap waktu, dengan segenap fokus hidup kita, sebenarnya segala sesuatu itu nilainya adalah nilai yang sangat fana, yang pada akhirnya nilai-nilai yang kita anggap semua bernilai itu sama sekali tidak ada nilainya. Jadi ketika saya dan saudara tidak mengasihi Tuhan, kita sedang menjatuhkan nilai kita. Karena nilai saya dan saudara terletak pada Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak ditinggal di dalam Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak memiliki nilai sama sekali. Kita hanya seonggok debu yang akan kembali kepada debu. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena yang pertama, nilai hidup kita, nilai diri kita terletak pada Tuhan. Semakin saya dan saudara mengasihi Tuhan, maka semakin kita hidup bernilai. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Siapakah pengikut Yesus? Siapakah yang disebut orang Kristen itu? Siapa? Apakah orang yang kemudian ber-KTP kan Kristen? Atau orang yang memakai aksesoris Kristen seperti salib? Atau atribut-atribut Kristen seperti nama? Ya, Matius, Markus, Yohanes. Siapa orang Kristen itu sesungguhnya? Perhatikan baik-baik. Yang disebut orang Kristen, yang disebut pengikut Yesus adalah orang yang mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak mengasihi Tuhan, maka sejatinya kita bukan pengikut Tuhan. Mungkin kita sedang menjadi pengikut diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, pengikut dari keangkuhan kita, kesombongan kita, pengikut dari sebuah ambisi. Orang yang menjadi pengikut Yesus atau orang Kristen kemudian disebut adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, tandanya apa? Akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti ketika saya dan saudara dengan suami mengasihi suami, selalu bersama-sama suami, ingin selalu bersama-sama dengan suami. Dan mengasihi Tuhan dalam hidup saya dan saudara harus diperjuangkan. Kita harus memperjuangkan, kita harus berjuang melawan keengganan, berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan daging yang selalu mengajak kepada kita, kepada kebinasaan. Mari bersama-sama kita mengasihi Tuhan. Kalau memang saya dan saudara adalah pengikut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Siapakah mereka yang mengasihi Tuhan? Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena mengasihi seseorang yang dicintai, dikasihi, itu adalah hal yang indah. Ketika saya dan saudara dikasihi, saudara dan saya dicintai, itu sesuatu yang indah. Hidup kita menjadi indah. Tetapi kalau saya dan saudara mengasihi, saya dan saudara mencintai, itu bukan indah lagi, tetapi itu istimewa. Jadi mengapa kita mengasihi Tuhan? Yang ketiga, ketika kita dikasihi Tuhan, hidup kita itu indah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup kita akan istimewa. Sepanjang sejarah Alkitab dan sepanjang sejarah hidup manusia sampai hari ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya istimewa. Amin.
Mau istimewa? Mau istimewa? Di kitab 1 Korintus pasal yang kedua, bahwa Allah itu memberikan hal-hal yang tidak terduga. Apa yang belum pernah dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, timbul dalam hati, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pesan buat saya dan saudara di minggu ini, di saat ini, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan saya dan saudara. Perhatikan, segenap, totalitas. Itu hukum yang paling mendasar, itu hukum yang paling utama. Jadi mari kita bersama-sama. Kalau dalam diri kita, hati kita terus condong kepada dunia ini, hati kita terus mengikuti perasaan-perasaan kita yang jauh dari Tuhan ini, maka kasih akan Tuhan tidak ada pada diri kita. Dan kita berarti sedang menabur keburukan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena saya dan saudara mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.